Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trump, bertemu lagi dengan saya Roy. Kembali menyapa di Ruang Advokat Menjawab. Video kali ini spesial untuk beberapa teman-teman saya, termasuk istri saya, menanyakan berkaitan dengan pembagian warisan daripada almarhumah Lina atau mantan istri artis atau komedian Sule. Pertanyaannya begini, apakah suami daripada almarhumah Lina yang terakhir ini, yaitu Pak Teddy, memiliki hak terhadap warisan peninggalan dari almarhumah Lina atau tidak? Terus sebenarnya bagiannya berapa? Karena ini cukup menghebohkan publik, saya akan memberikan informasi berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan masalah sosial ataupun rasa keadilan yang mungkin nanti akan hakim menentukan. Tapi saya hanya bicara soal konteks pembagian secara hukum. Untuk berlangganan dengan Ruang Advokat Menjawab cukup mudah. Cukup dengan tekan tombol subscribe, like, share, serta loncengnya. Jangan lupa, karena masalah yang kita sharekan ini terkait dengan permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak yang bertanya terkait dengan pembagian warisan almarhumah Lina, mantan artis atau komedian Sule. Ada yang bertanya apakah suami terakhir, yaitu bernama Teddy, memiliki hak atau tidak, dan berapa bagiannya. Apakah Sule memiliki hak atau tidak juga, seperti itu ya. Sebelum saya menjawab berkaitan dengan berhak atau tidaknya, ada beberapa konteks pembagian warisan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dalam konteks hukum Islam khusus untuk orang yang beragama Islam. Yang kedua, hukum adat berlaku untuk orang yang memiliki hukum adat yang masih kental dan masih diakui sampai dengan sekarang. Yang ketiga, ada namanya hukum perdata barat untuk orang yang non-muslim seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu, seperti itu. Terkait dengan almarhumah Lina, karena dia beragama Islam, maka saya akan berbicara soal konteks hukum pembagian waris yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam akan terdapat beberapa pengertian, tetapi yang penting saya akan menjawab tentang pengertian apa itu pewaris, apa itu ahli waris, kemudian apa itu harta waris. Adapun yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 171, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kemudian dalam huruf C-nya, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian huruf E-nya, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Jadi sudah jelas sekali pengaturan mengenai apa itu pewaris, ahli waris, dan harta waris itu di dalam kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 171. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah suami terakhir dari almarhumah Lina ini mempunyai hak atau tidak? Kalau kita lihat daripada pasal 171 huruf C tadi, karena adanya hak untuk mewarisi itu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan, maka secara hukum, maka Teddy sebagai salah satu ahli waris yang sah dan memiliki hak atau bagian daripada harta peninggalan almarhumah Lina. Lalu berapakah bagiannya? Karena di media menyebutkan separuh. Ketika berbicara soal berapa jumlah bagiannya, kembali lagi kepada undang-undang. Di dalam kompilasi hukum Islam ini mengatur secara jelas berapa sih bagiannya. Tetapi saya juga tidak tahu apakah almarhumah
dengan Teddy ini memiliki harta bersama atau tidak selama perkawinan. Tetapi yang saya tahu ada harta semasa perkawinan dengan komedian Sule, yaitu harta bersamanya. Apakah itu sudah dibagi atau belum saya juga tidak tahu. Tetapi saya asumsikan kalau itu sudah dibagi, misalkan ya, kalau sudah dibagi maka bagian dari harta Gonogini dengan Sule sebelumnya itu merupakan bagian dari harta waris daripada almarhumah Lina. Untuk pembagiannya, apakah Sule berhak atau tidak? Karena Sule sudah tidak memiliki hubungan perkawinan lagi karena putus oleh pengadilan disebabkan perceraian, maka yang berhak adalah karena hubungan darah, bisa anak, orang tua, dan bisa juga saudara. Tetapi karena ada perhubungan perkawinan terakhir dengan Teddy, maka Teddy mendapatkan bagian atau sebagai salah satu ahli waris yang sah. Berapa jumlahnya? Kalau kita mengacu kepada kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 179, bahwa duda itu berhak mendapatkan separuh bagian apabila pewaris ini tidak memiliki anak atau meninggalkan anak. Tetapi apabila pewaris ini memiliki anak atau meninggalkan anak, maka duda mendapatkan 1/4. Ini jelas, jadi bukan separuh seperti yang dihebohkan media. Yang saya baca itu adalah tuntutannya separuh. Setahu saya dari pernikahan sebelumnya dengan komedian Sule itu ada 4 orang anak, kemudian Teddy sendiri dengan almarhumah Lina juga memiliki 1 orang anak, sehingga tidak akan mungkin dapat separuh. Yang akan pasti dapat adalah 1/4 bagian. Tetapi ada juga yang bertanya, ini kan nggak adil, baru menikah beberapa saat sudah mendapatkan bagian warisan yang begitu luar biasa. Saya tidak berani menyatakan statement terlalu jauh tentang adil atau tidaknya, karena yang menyatakan adil atau tidak nanti adalah proses pemeriksaan di pengadilan, dan apapun putusan hakim wajib kita hormati. Cuma kalau berbicara soal pembagian warisan tadi, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama adalah musyawarah kekeluargaan. Saran saya, Bapak Teddy maupun keluarga dari anak-anak almarhumah misalkan duduk bersama menyelesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya juga tidak bisa harus dibagi seperti yang diatur dalam kompilasi hukum Islam sebenarnya. Kalau musyawarah kekeluargaan mengatakan sepakat, bisa saja misalkan Bapak Teddy tidak mendapatkan bagian, misalkan tidak menuntut bagian, misalkan kalau yang bersangkutan mengikhlaskan atau meridhokan. Kembali kepada personal masing-masing. Ketika memang tidak ada penyelesaian, maka jalan terakhir adalah melalui gugatan di pengadilan. Jadi pembagian warisan ini sangat jelas sekali diatur oleh kompilasi hukum Islam, bahwa separuh bagian apabila tidak memiliki anak, 1/4 apabila memiliki anak dari pewaris. Itu penjelasan singkat saya mengenai pembagian warisan, khususnya peninggalan almarhumah Lina. Semoga video ini memberikan pencerahan kepada publik. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.